berbicara untuk indeks hari ini, saya melihat potensi indeks hari ini masih ada potensi penguatan, tapi relatif terbatas karena profit kita masih diiringi oleh profit taking ya. Jadi untuk range-nya sendiri itu nanti level supportnya di 6.640 dan level resistannya 6.695. Oke, jadi di tengah berbagai ketidakpastian tadi, potensi menguat terbatas justru terlihat dari indeks harga saham gabungan dengan support dan resisten yang tadi sudah Mbak Rizka sebutkan. Tapi apakah kemudian ini berarti bahwa market dalam negerinya masih cukup sumringah di tengah berbagai ketidakpastian tadi? Terutama kita tahu jelang akhir tahun, apakah kemudian indeks yang menghijau begitu sudah menjadi satu hal yang memang dinantikan dan memang harusnya terjadi di akhir tahun ini? Iya, ini kan juga memang kalau kita lihat indeks sumringah ini biasanya memang sudah hampir terjadi pada akhir tahun ya. Window dressing ini kan beberapa tahun terakhir ini juga kita selalu lihat bahwa indeks harga saham gabungan atau khususnya saham-saham yang LQ45 ketika mendekati akhir tahun ini sampai dengan di awal Januari minggu pertama minggu kedua itu terus mencatatkan kenaikan. Dan saya lihat juga optimisme pelaku pasar ini masih cukup tinggi terhadap pasar modal kita. Ini terutama dari sisi penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini juga ini kan cukup baik ya. Kita lihat saat ini ekonomi sudah mulai jalan, ekonomi pulih, dan kita juga ada optimisme bahwa tahun depan ini akan lebih baik lagi. Tentunya ini akan mendorong daya beli masyarakat dan dari semua sektor, khususnya sektor real sendiri ini kan juga mulai bergerak. Ketika sektor real mulai bergerak, ini akan menimbulkan multiplier effect, dan ini juga tentunya membuat kita lihat laporan keuangan dari sisi emiten yang mungkin di sini juga sudah diperhatikan oleh investor, di mana laporan keuangan emiten yang sudah rilis di kuartal pertama, kedua, ini kan sudah melihat sebuah perbaikan. Dan di sini adalah momentum di mana investor berani untuk melakukan akumulasi beli, atau di sini juga kita lihat berani untuk menginvestasikan uangnya ke pasar modal dari sisi perbaikan dari laporan keuangan masing-masing emiten. Oke, optimisme ada di sana. Window dressing juga menjadi salah satu faktor. Laporan keuangan yang sudah dirilis yang memang jika sesuai ekspektasi akhirnya investor akan tadi melakukan penambahan atau memburu saham-saham tadi. Tapi apakah kemudian ini juga terlihat dari dua saham yang tadi sudah saya sebutkan, Mbak Prisa, ada Telkom, kemudian juga ada Tower Bersama atau Tebik yang kemarin menjadi incaran investor asing. Dua saham ini jika kita perhatikan dinamikanya seperti apa, Mbak Rizka? Iya, berbicara Telkom Tebik sih kita memang belum bisa generalisasi apakah ini adalah saham yang diincar oleh investor dari awal tahun atau tidak. Karena pertama ketika kita melihat saham Telkom ini, memang saham Telkom sendiri dari awal tahun kan sudah mulai terlihat perbaikan dari sisi pergerakan harga sahamnya ya. Kemudian kita lihat untuk Telkom sendiri dari awal tahun sudah mengalami kenaikan sebesar 14,8%. Dan berbicara mengenai satu bulan terakhir juga, maksud saya satu minggu terakhir sudah mencatatkan kenaikan sebesar 4,68%. Jadi untuk saham-saham Tebik, Telkom, dan bahkan saham yang bergerak di LQ45 lainnya, saya lihat ini adalah saham-saham yang memang menarik gitu Mas, untuk dilakukan akumulasi beli. Karena biasanya ketika window dressing itu orang lebih prefer ke saham-saham LQ45. Jadi memang tidak hanya mengeneralisir ke Telkom dan Tebik saja, tapi beberapa emiten lain khususnya juga masih cukup menarik ketika emiten tersebut memang memiliki laporan keuangan yang cukup bagus dan likuiditasnya juga tentunya likuiditas yang kuat. Oke, jadi Telkom tadi jika kita summary-kan masuk dalam rekomendasi ya, Mbak Rizka, saatnya waktu untuk beli begitu ya? Iya, Telkom masih bisa kita lakukan akumulasi beli untuk Telkom. Oke, masih bisa dilakukan beli untuk Telkom, harganya terakhir di 3.800 pada penutupan perdagangan kemarin. Pemirsa, tadi targetnya sudah disebutkan juga oleh Mbak Rizka. Sementara tadi Tebik yang belum keluar harganya nih atau rekomendasinya seperti apa Mbak Rizka? Iya, untuk Tebik sendiri ini rekomendasinya lebih kepada buy on weakness ya. Jadi untuk Tebik kita bisa beli range-nya itu di kisaran 2.950 sampai dengan 2.980 itu range untuk kita beli Tebik. Dan untuk potensi Tebik sendiri ini dalam jangka menengah panjang, Tebik ini berpotensi untuk ke level 3.000
Jadi relatif memang masih ada potensi juga untuk tebih kembali ke level 3.350. Oke, jangka panjang 3.350, buy on weakness 2.950 hingga 2.980 tadi range-nya untuk tebik. Dua saham yang kemarin menjadi incaran investor asing, tapi ada satu saham juga yang masih kurang lebih berhubungan bahkan menjadi anak usaha dari Telkom gitu ya, ada MTEL yang justru kemarin menjadi paling banyak dijual. Masih prospektif nggak Mbak Prisa ngelihat MTEL? Untuk MTEL sendiri ya, ini kan MTEL merupakan emiten baru. Ya. Nah, untuk emiten baru sendiri ini juga biasanya kita lihat agak relatif berbeda dengan cara pandang kita ketika melihat Telkom. Ketika emiten baru biasanya kan ada diiringi juga aksi profit taking. Kalau kemarin kita lihat MTEL naik 1,31%, tapi di hari sebelumnya kan MTEL juga mengalami penurunan ya di 4,37%. Jadi saya lihat kenaikan yang terjadi pada saham MTEL kemarin ya kenaikan yang bisa dibilang relatif wajar karena sudah menyentuh area supportnya gitu Mas. Jadi memang ini sudah terjadi pembalikan arah. Jadi untuk prospektif saya lebih prefer ke Telkom itu sendiri. Kalau MTEL kita bisa melakukan lebih kepada short term trading. Untuk MTEL itu range-nya nanti di kisaran 750 sampai dengan 790, range-nya di relatif memang terbatas di situ. Oke, 750 hingga 790 short term trading untuk MTEL karena memang emiten baru lagi-lagi yang memang harus kita perhatikan benar-benar begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya bisa melakukan keputusan terhadap saham ini. Kemarin MTEL ditutup naik 1,31%, sebelumnya ditutup turun 4,37%. Baik, itu tadi untuk tebik, Telkom dan juga MTEL. Sementara saham-saham lainnya yang juga bisa mungkin menjadi pilihan bagi investor ataupun trader, Mbak Rizka, tadi kami sudah dapat informasinya, ada Telkom, Astra International, Adaro, dan juga TINS. Telkomnya tadi sudah diulas. Untuk Astra International, bagaimana kemudian memandang saham Astra sejauh ini? Ya, saham Astra sendiri kalau kita lihat dari sisi otomotif, karena tadi juga kembali ya dengan perekonomian kita sudah mulai membaik, terus juga penjualan otomotif udah kembali bangkit. Kita juga lihat dari sisi pertumbuhan dari kredit di perbankan, kemudian di leasing ini kan sudah mulai bertumbuh. Nah, ini kita bisa lihat juga dari sisi saham Astra Internasionalnya yang memang dari awal tahun ini juga sudah mulai menunjukkan perbaikan. Dari kalau 3 bulan terakhir kita lihat kenaikannya sudah 23,15%, dan kalau secara teknikal sendiri saya melihat masih ada potensi untuk Astra Internasional dengan target price-nya itu di 6.800 secara medium term, dengan level supportnya di 6.150 dan resistennya di 6.350. Jadi Astra secara fundamental cukup baik, dan secara trading juga kalau kita lihat chartnya juga masih cukup support gitu untuk kita bisa buy Astra pada hari ini. Oke, jadi Astra International begitu ya tadi menjadi salah satu saham pilihan dengan buy target price-nya 6.800 dengan level support dan resisten tadi yang bisa dicermati pemirsa. Bisa Anda lihat bagaimana kemudian nanti dua saham tadi, ada Telkom, ada Astra International. Sementara ini kembali saya informasikan pemirsa, tadi ada kami sudah dapatkan saham-saham pilihan dari Mbak Rizka, tentunya ada Telkom, kemudian Astra International, Adaro, dan juga TINS dengan masing-masing rekomendasi yang bisa Anda cermati. Ada buy on weakness, ada buy, kemudian ada trading buy dengan target-target yang sudah tertera di level visinya atau support dan juga resisten. Tapi nanti kita akan coba gali lebih lanjut begitu ya, bagaimana kemudian Adaro dan juga TINS, apakah kemudian ini menjadi cukup prospektif di tengah kondisi market saat ini. Rizka, tadi ada dua saham pilihan yang sudah diinformasikan begitu ya, ada Telkom dan juga Astra International. Ini ada dua saham lainnya, Adaro dan juga TINS. Sepertinya kita lihat ini sektornya komoditas dan juga energi. Untuk Adaro sendiri, apa yang bisa diberikan kepada pemirsa rekomendasinya? Ya, untuk Adaro dan TINS juga kan memang sektor komoditas tuh ketika kita ambil momentum, ketika memang harga dari komoditas itu menguat ya, ini adalah momentum untuk kita lakukan akumulasi beli, dan tentunya kita juga harus melihat dari sisi technical analysisnya. Adaro saya rekomendasikan hari ini karena berdasarkan stokastiknya juga bisa dibilang adalah dalam kondisi strong stokastiknya yang cukup
kuat, kemudian juga RSI yang menguat dan MACD-nya dengan signal positif, ini masih ada potensi untuk penguatan hari ini. Terus kita lihat juga dari sisi moving average ini juga sudah berada di MA20 ya. Jadi memang untuk Adaro direkomendasikan beli trading buy dengan dalam short termnya 1850 untuk target price, kemudian juga level support yang diperhatikan 1665 dan juga level resistennya di 1725. Oke, untuk Adaro tadi berbagai indikator teknikal menunjukkan cukup menarik untuk masuk dalam ranah trading buy begitu ya, dengan target price tadi di 1850. Berarti ini memanfaatkan momentum jangka pendek saja ya, Mbak Rizka ya? Iya, betul. Adaro kita memanfaatkan momentum dalam jangka pendek. Oke, momentum jangka pendek bisa dimanfaatkan. Silakan pemirsa untuk Adaro trading buy mungkin bisa masuk dalam salah satu watchlist Anda. Kemudian satu lagi saham TINS yang juga masuk dalam saham pilihan di hari ini. Mbak Rizka, apakah kemudian indikator teknikalnya juga menunjukkan hal serupa bahwa ini masih cukup menarik untuk diakumulasi? Iya, secara teknikal ini hampir sama dengan Adaro ya. Memang masih ada potensi yang cukup menarik ketika kita ambil saham TINS saat ini. Cuma perbedaan antara Adaro dan TINS. Kalau TINS ini relatif nanti akan ada profit taking kurang lebih dalam 2 atau 3 hari. Ini sudah akan profit taking terlebih dahulu gitu. Jadi untuk saat ini kita bisa manfaatkan trading buy dengan level support yang diperhatikan 1625 dan resisten 1685. Namun ketika nantinya misalnya dalam 2 hari ke depan ya kita bisa lakukan penjualan terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat secara medium termnya ini masih ada potensi ke level 1900. Oke, berpotensi ke level 1900. TINS ditutup di hari kemarin menguat di level 1655 atau naik 0,61%. Tapi akhirnya TINS ini bisa kita lihat jangka waktunya tadi jika dibandingkan dengan Adaro memang mirip short term juga atau justru ada cukup perbedaan dengan Adaro? Iya, sebenarnya dua-duanya sama relatif short term ya. Tapi kalau untuk target price TINS sendiri ini saya targetkannya medium term di 1900. Tapi kalau untuk tipikal komoditas tetap kita harus memperhatikan bahwa kenaikan harga komoditas juga tidak untuk biasanya kan ada waktu-waktu tertentu gitu, seperti halnya minyak aja, walaupun minyak sekarang harganya juga sedang menguat, tapi dari sisi permintaan penawarannya juga sudah mulai dilakukan bergen sama US dengan meningkatkan stok pasokan minyaknya. Oke, jadi jangan lupa untuk perhatikan basis komoditasnya sendiri begitu ya, bagaimana kemudian pergerakan harganya sebelum kita mengambil keputusan di saham-saham berbasis komoditas. Baik, itu tadi ada 4 saham pilihan pemirsa: Telkom, buy on weakness, Astra International, buy, kemudian Adaro trading buy, dan juga TINS juga masuk trading buy dari Mbak Rizka. Semoga bisa menambah informasi untuk Anda, tapi sekali lagi putusan tetap ada di tangan Anda.